Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pemurah, syukur dan terima kasih kepadamu atas anugerah yang kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bertemu dalam katekesi ini. Pada kesempatan kali ini, kami bersama-sama mencoba merenungkan tentang karyamu, yakni karya Roh Kudus. Kami mohon kepadamu, bantulah kami agar kami mampu membuka hati kami dan menerima kebenaran ilahi yang telah kau anugerahkan kepada kami dalam Roh Kudus-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, salam jumpa dan salam sehat. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa bersama dalam katekesi ini untuk membahas satu tema kecil. Adapun tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang Roh Kudus. Katekesi ini sendiri akan dibawakan oleh saya dan keempat teman saya. Untuk mengawali katekesi ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kata Roh Kudus yang kita gunakan. Kata Roh Kudus dalam kitab suci kita itu diambil dari kata bahasa Ibrani, yaitu ruah atau ruach. Sedangkan kata ruach atau ruah ini diambil juga dari kata bahasa Yunani, yaitu pneuma, yang artinya nafas, angin, atau daya kekuatan Allah. Dari sini Roh Kudus dalam kesaksian biblis ini dapat kita jelaskan dalam 3 bagian kecil. Yang saya akan menjelaskan 2 bagian. Yang pertama itu tentang Roh Kudus sebagai daya kekuatan Allah yang mencipta. Bapak, Mama, saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, kita mengingat bahwa dalam kitab suci perjanjian lama, yaitu kitab Kejadian bab 1 ayat 2, di sana ditulis Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kira-kira kita berpikir kemana? Apa yang hendak disampaikan oleh ayat ini? Jadi menurut saya apa yang hendak disampaikan oleh ayat ini adalah bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan yang menghidupkan. Roh Kudus hadir bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah Putra dalam kisah penciptaan, yaitu di mana dalam kitab Kejadian disebut Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Sedangkan tadi kita menyebut Roh Kudus adalah Roh yang menghidupkan. Karena itu bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa Roh Kudus adalah daya kekuatan Allah yang mencipta. Tidak hanya sampai di situ, kitab Mazmur juga menuliskan hal yang sama, di mana di sana tertulis, oleh firman Tuhan langit dijadikan, oleh nafas mulutnya diciptakannya segala tentaranya. Di sini kita mendengar kata nafas. Nafas sendiri seperti yang tadi kita sudah lihat bagian awal tadi, yaitu bahwa Roh Kudus itu adalah nafas kalau diterjemahkan dari kata bahasa Yunani pneuma. Jadi dari sini saya ingin membawa kita pada satu kesimpulan bahwa Roh Kudus dipandang sebagai daya kehidupan yang dianugerahkan yang berasal dari Allah. Roh Kudus adalah roh yang menciptakan. Roh Kudus adalah daya kekuatan Allah yang mencipta. Roh Kudus memenuhi seluruh alam semesta. Jadi kalau Roh Kudus itu tidak hanya terbatas pada satu tempat saja, karena Roh Kudus itu hadir dalam seluruh kisah penciptaan. Jadi seluruh semesta ini dijiwai oleh Roh Kudus. Seperti halnya angin, kita menemukan angin di mana-mana, begitu juga dengan kehadiran Roh Kudus. Dia adalah daya kekuatan Allah yang mencipta. Bersama-sama dengan Bapa dan Putra, mereka bertiga bersama-sama dalam karya penciptaan seperti yang dikisahkan dalam kitab Kejadian.
Mama, setelah kita tadi berbicara tentang Roh Kudus sebagai daya kekuatan Allah yang mencipta, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara sedikit tentang Roh Kudus sebagai daya kekuatan Allah dalam sejarah keselamatan. Untuk memahami ini, kita berangkat dari suatu tesis dasar, yaitu Roh Kudus adalah daya kekuatan Allah dalam sejarah keselamatan. Kira-kira apa artinya ini? Artinya adalah bahwa Roh Kudus adalah daya, sabda, dan tindakan Allah dalam sejarah keselamatan manusia. Dan Roh Kudus pula lah yang membawa keselamatan dari Allah itu hingga sampai kepada manusia. Misalnya saja kita bisa melihat dari beberapa tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama yang sebagai sarana dari Allah, sarana yang dipakai oleh Allah untuk membawa keselamatan kepada umat Israel, yaitu umat pilihannya. Kita sebut saja ada Musa, Yosua, para hakim, dan beberapa raja yang ditentukan oleh Allah sendiri dalam Roh Kudus. Di sini kita melihat peranan sentral dari Roh Kudus, yaitu bahwa Roh Kudus menginspirasi orang-orang yang dipilih oleh Allah ini. Roh Kudus menginspirasi mereka sehingga mereka mampu menentukan apa yang baik dan apa yang seharusnya mereka lakukan agar keselamatan yang telah mereka rindukan, keselamatan yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka itu dapat terlaksana. Tidak hanya sampai di situ, Perjanjian Baru juga menyebutkan tentang peran Roh Kudus ini dalam sejarah keselamatan. Nah, tentu kita tidak asing lagi dengan kisah Malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria untuk memberikan kabar gembira bahwa Maria akan mengandung dari Roh Kudus. Nah, di sini yang perlu kita ingat dan kita catat di sini adalah Roh Kudus. Nah, di sini kita melihat bagaimana peranan sentral Roh Kudus ini, yaitu bahwa Roh Kudus hadir agar Allah yang semulanya dirasa jauh kini hadir dan dekat dengan umat manusia dalam diri Yesus Kristus, yaitu Allah Putra sendiri. Kita tahu bahwa Yesus adalah kepenuhan dari karya keselamatan Allah itu. Tapi kita ingat bahwa Roh Kudus juga berperan di sini. Bahwa Roh Kudus memiliki peranan yang sentral, yaitu tanpa Roh Kudus mungkin saja bisa kita katakan sejarah keselamatan yang dibawa dalam diri Yesus Kristus itu tidak terlaksana. Sebab bagaimana Allah bisa dikandung oleh seorang manusia jika tidak oleh Roh Kudus? Nah, karena itu disinilah peranan penting dari Roh Kudus itu. Selain dari tentang dalam Perjanjian Baru itu pemenuhan karya keselamatan Allah dalam diri Yesus Kristus, Roh Kudus itu tidak hanya sampai di situ dia berkarya. Roh Kudus masih terus berkarya dalam diri kita, dalam keseharian hidup kita. Karena seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa Roh Kudus itu memenuhi seluruh alam semesta. Karena itu Roh Kudus juga masih terus memimpin kita sebagai umat Allah, memimpin kita untuk mencapai suatu keselamatan, yaitu yang kita sebut sebagai eskatologis. Itu bahwa kita sekarang sudah memulai kerajaan Allah di sini, namun kerajaan Allah itu akan terpenuhi suatu saat nanti di masa yang akan datang. Karena itu Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Roh Kudus juga ada bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan gereja berjalan bersama dalam persiaran hidup ini. Gereja ditemani oleh Roh Kudus dalam persiaran ini untuk mencapai keselamatan yang sempurna, yaitu ketika di masa yang akan datang. Karena itu dapat kita simpulkan bahwa Roh Kudus itu memang benar-benar daya kekuatan Allah yang hadir dalam sejarah keselamatan manusia. Di sini yang saya mau katakan di sini, yang saya mau tegaskan di sini adalah bahwa jika tanpa Roh Kudus, mungkin karya keselamatan yang dilakukan oleh Allah itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Karya keselamatan Allah itu hanya mungkin terjadi bila Allah Roh Kudus itu turut bekerja. Karena itu penting kita catat bahwa
dalam sejarah keselamatan bukan cuma Allah Bapa dan Allah Putra yang memiliki peranan yang sangat sentral, tetapi Allah Roh Kudus juga memiliki peranan yang sangat penting. Karena tanpa Allah Roh Kudus tidak ada sejarah keselamatan. Karena karya keselamatan itu hadir dan berkat usaha dari Allah Roh Kudus ini. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan tentang Roh Kudus sebagai sebuah pribadi. Pertama, setelah kita membahas tentang makna Roh Kudus sebagai Tuhan yang menghidupkan dan yang bersabda melalui para nabi, kemudian kita diajak untuk melihat kembali sejauh mana Roh Kudus itu sebagai suatu pribadi. Dalam teologi Trinitaris, Roh Kudus disebut sebagai pribadi ketiga setelah pribadi Allah Bapa dan pribadi kedua yakni pribadi Allah Putra. Pernyataan tentang Roh Kudus sebagai pribadi sebenarnya bukanlah topik yang baru dalam tradisi gereja, melainkan sudah sungguh-sungguh berakar dalam tradisi kitab suci. Hal itu bisa kita lihat dalam Perjanjian Lama, terutama dalam tradisi kitab kebijaksanaan yang menyebutkan kebijaksanaan sebagai yang identik dengan roh atau pneuma. Segala satu contoh kita bisa lihat dalam kitab kebijaksanaan bab 1 ayat 6-7. Kita baca bersama-sama. Di situ dikatakan bahwa kebijaksanaan adalah roh yang sayang akan manusia. Roh Tuhan memenuhi dunia semesta, dan ia yang merangkum segala-galanya mengetahui apapun yang disuarakan. Begitu pula dalam kebijaksanaan bab 7 ayat 7, di sana dikatakan, maka itu aku berdoa dan aku pun diberi pengertian. Aku bermohon lalu roh kebijaksanaan datang kepadaku. Di sini tampak pneuma atau roh itu dilukiskan sebagai suatu pribadi. Selain dalam Perjanjian Lama, Roh Kudus sebagai pribadi sesungguhnya juga digambarkan dalam Perjanjian Baru, yang mana hal itu dapat kita temukan dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma, bab 8 ayat 26-27. Kita baca bersama-sama. Di situ Rasul Paulus berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Penyebutan Roh yang berdoa untuk kita mengandaikan bahwa Roh Kudus itu sebagai seorang pribadi atau seorang person. Begitu pula dengan Yesus yang sering menyebut Roh Kudus melalui ucapan yang mengandaikan Roh Kudus sebagai pribadi. Misalnya dalam Injil Yohanes bab 14 ayat 26, di mana Yesus berkata, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini Yesus menyebut Roh sebagai dengan sebutan orang ketiga, dia. Apalagi dalam rumusan Trinitaris pada perintah Tuhan Yesus kepada para muridnya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di sini Roh Kudus disebut secara sejajar dengan Bapa dan Putra yang memang adalah pribadi pertama dan pribadi kedua dalam diri Allah Tritunggal. Dari data kitab suci ini jelaslah bahwa pandangan mengenai Roh Kudus sebagai pribadi memiliki dasar biblis yang kokoh. Dan kemudian pertanyaan yang penting untuk dibahas saat ini adalah sejauh mana dalam teks-teks Perjanjian Baru itu terungkap kemandirian relatif dan pemahaman personal dari Roh Kudus. Jawaban atas pertanyaan ini sesungguhnya berpangkal pada peranan Roh Kudus itu sendiri. Dalam Perjanjian Baru, Roh Kudus berperan untuk menghadirkan
membagikan dan mewujud nyatakan diri dan karya Yesus Kristus kepada semua orang. Tugas ini dijalankan oleh Roh Kudus dengan penuh kebebasan. Kebebasan inilah yang menunjukkan bahwa Roh Kudus sungguh-sungguh suatu pribadi dan bukan hanya menjadi suatu dimensi atau segi dari Allah. Kebebasan yang dimiliki Roh Kudus tentu mengandaikan suatu kemandirian relatif yang menunjuk kepada hakikatnya sebagai pribadi atau person. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan perjumpaan kita kali ini, saya akan menyaringkan sedikit tentang Roh Kudus sebagai karunia pemberian diri Allah. Bapak Mama sekalian, tidak seperti Sang Sabda yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus yang mempunyai wajah yang rupanya seperti kita. Roh Kudus tidak berwajah dan tidak nampak. Dari istilahnya, yaitu pneuma, yang berarti hembusan nafas atau angin, Roh Kudus ada dan hadir tanpa dapat dilihat, tetapi kehadirannya dan karyanya dapat kita rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dalam pengungkapan diri Roh Kudus, kitab suci memiliki banyak simbol untuk mengungkapkan kehadirannya itu. Dalam buku Katekismus Gereja Katolik menyebut cukup rinci mengenai lambang-lambang Roh Kudus ini, antara lain air, urapan, api, awan dan sinar, cahaya, angin, jari, dan burung merpati. Bapak, Mama, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi, seluruh sejarah keselamatan Allah merupakan karunia pemberian dari Allah sendiri yang menurut hakikatnya adalah kasih. Oleh karena itu, kita sekalian mengetahui bahwa Allah itu adalah Maha Kasih. Maka sejarah keselamatan ini menjadi ungkapan historis dari karunia kasih Allah sendiri. Seperti yang dikutip dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Saya akan membacakannya bagi Bapak Mama sekalian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini jelas bahwa Yesus Kristus menjadi penampakan historis kasih Allah sendiri. Namun pertanyaannya, bagaimana kita sebagai manusia mampu mengenal pemberian diri Allah dan kasih Allah dalam Kristus itu? Itu pertanyaannya. Tapi jawabannya adalah dalam Roh Kudus. Melalui Roh Kuduslah yang memungkinkan dan memampukan kita untuk mengenal Bapa itu sendiri. Roh Kudus pula yang membuat kita percaya dan mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Berkat Roh Kudus inilah kita dijadikan anak-anak Allah untuk berpartisipasi dalam keputraalan Yesus Kristus. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa Roh Kudus adalah kasih karunia Allah yang terus berkarya dalam hidup kita masing-masing. Karya Roh Kudus tampak di dalam komunitas kasih, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, pengampunan, pengertian, dan penguasaan diri. Maka di sanalah Roh Kudus sedang berkarya dan hadir. Karena itu Bapak, Mama, saudara sekalian, semoga Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang sudah Allah berikan dengan cuma-cuma, maka dengan itu mari kita bagikan kepada sesama kita dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Pada kesempatan ini saya akan coba menyeringkan bagaimana Roh Kudus sebagai jiwa yang memimpin dalam gereja.
kita ketahui bersama bahwa Roh Kudus adalah jiwa gereja yang tetap dan senantiasa menggerakkan umatnya dalam sejarah perjalanan gereja. Ada kalanya kita kadang kurang memahami karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari melalui orang-orang di sekitar kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudari, mestinya kita sungguh-sungguh memahami Roh Kudus itu dalam kehidupan kita sehari-hari melalui pengalaman kita dengan orang-orang di sekitar kita. Roh Kudus itu pula yang menjiwai, menggerakkan, menuntun kita dalam karya gereja untuk mewartakan Injil Tuhan. Dalam ajaran mengenai Roh Kudus ini sebagai jiwa gereja telah dinyatakan secara jelas dalam pernyataan konstitusi dogmatis Lumen Gentium artikel 7. Saya akan membacakan artikel 7 dalam Lumen Gentium ini yang berbunyi, dalam kodrat manusiawi yang disatukan dengan dirinya, Putra Allah telah mengalahkan maut dengan wafat dan kebangkitannya. Demikianlah ia telah menebus manusia dan mengubahnya menjadi ciptaan baru. Sebab ia telah mengumpulkan saudara-saudaranya dari segala bangsa dan dengan mengaruniakan rohnya, ia secara gaib untuk membentuk mereka menjadi tubuhnya. Dalam artikel ini mengenai bagaimana Roh Kudus berperan dalam sejarah gereja masih dibahas, tetapi pada kesempatan ini saya membacakan 1-2 ayat saja. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam artikel tersebut kita dapat memahami bahwa peran Roh Kudus sebagai jiwa gereja sangat berkaitan erat dengan gambaran gereja sebagai tubuh Kristus. Oleh karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik dalam konteks orang Yahudi, orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, serta kita seluruh umat Allah telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ini kita dapat bertolak pada ayat kitab suci 1 Korintus 4:12 ayat 12 sampai 13, dan rujukan yang lain adalah Roma 12:4 sampai 6. Bapak Ibu Saudara-saudari bisa mendalaminya sendiri, merefleksikannya sendiri secara pribadi di tempat kita masing-masing. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa sejak kelahiran gereja perdana pada masa para rasul, Roh Kudus telah menjadi penentu yang menggerakkan, menguatkan, dan membuat para murid berani untuk bersaksi tentang kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, oleh sebab itu Roh Kudus itu pula yang telah menuntun gereja perdana pada masa para rasul merupakan Roh Kudus yang senantiasa juga menyertai gereja dalam melintasi berbagai arus zaman dan hadir dalam setiap sejarah gereja, termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, sebagai umat Kristiani, kita semua diajak untuk senantiasa menikmati karya Roh Kudus dalam setiap langkah hidup kita. Kita perlu memahami bahwa karya Roh Kudus tidak hadir dalam peristiwa kemegahan atau kemewahan manusia, melainkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita melalui pengalaman konkret kita, realitas kita dalam hidup sehari-hari, teristimewa orang-orang yang kita jumpai. Sehingga jika kita mampu untuk
menyatakan atau menanggapi karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sehari-hari melalui pengalaman konkret kita, maka karya Roh Kudus menjadi nyata dan penuh dalam diri kita sendiri dan gereja pada umumnya. Peran Roh Kudus dalam pengudusan. Kehadiran Roh Kudus di dalam gereja sekaligus menguduskan diri kita. Dalam dokumen Konsili Vatikan II, yakni Lumen Gentium ke-39, menyebutkan adapun kesucian gereja itu tiada hentinya tampil dan harus tampak pada buah-buah rahmat yang dihasilkan oleh Roh dalam kaum beriman. Roh Kudus berdiam dan tinggal di dalam hati kita atau di dalam diri kita, sehingga Ia pun menguduskan umat beriman. Oleh pengudusan yang diberikan Roh Kudus yang dimampukan untuk mendekati Bapa yang adalah kudus. Roh Kudus sebagai daya yang menguduskan juga dihadirkan dalam perayaan liturgis gereja. Kita mengenal bagian epiklese di dalam perayaan Ekaristi. Maksud dari epiklese ialah berdoa memohon kehadiran Roh Kudus agar menguduskan persembahan umat dalam rupa roti dan anggur. Pengudusan roti dan anggur itu kemudian menjadi tubuh dan darah Kristus. Dalam rumusan doa syukur agung yang kedua, yakni, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Selain itu, dalam perayaan liturgis seperti ibadat dan perayaan sakramental lainnya, gereja selalu memohon kehadiran Roh Kudus untuk menguduskan persembahan yang layak kepada Kristus penyelamat kita. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih selimpahnya kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu, sehingga kegiatan katekesi kami ini berjalan dengan lancar. Curahkanlah Roh Kudus-Mu, Roh cinta-Mu ke dalam hati kami. Semoga dalam katekesi ini kami semakin mendekatkan diri dan melaluinya kami semakin mencintai-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Mama, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, demikian saja katekesi singkat yang kami bawakan. Semoga katekesi kami bermanfaat bagi Bapak Mama sekalian. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Salam sehat.